sekedar teori, Ibnu Al-Haytham membuktikannya dengan eksperimen. Bahkan eksperimennya yang bisa dibilang cukup sederhana ketika itu menjadi dasar bagi penemuan kamera zaman sekarang, yang pada saat itu disebut kamera obscura. By the way, tahukah kalian, kata kamera berasal dari bahasa Latin yang artinya ruangan, sedangkan obscura artinya gelap. Jadi kamera obscura artinya ruangan gelap. Dinamakan seperti itu karena Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimennya di ruangan gelap saat beliau di penjara. Beliau di penjara karena penguasa Mesir pernah memanggilnya untuk mengatasi banjir Sungai Nil. Namun usahanya dianggap gagal dan sang raja marah, lalu memenjarakannya. Tapi saat di penjara inilah justru jadi momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan bagi perkembangan dunia sains modern. Salah satunya adalah penemuan kamera obscura. We have a beautiful view of a nice church just outside the window here. Now, if I close these blinds, through this pinhole I created in this blind, I'll be able to capture an image of this church on this transparent screen. However, it's an inverted image, as Ibn al-Haytham explained and demonstrated. If I let this eye look through this pinhole, I'm gonna be able to see the image of the church again, invert it back on the retina. Kalau menurut kalian temuan Ibnu Al-Haytham ini biasa saja, perhatikan bahwa Ibnu Al-Haytham bukan sekedar menjelaskan cara kerja mata, tapi sifat dari cahaya itu sendiri. Beliaulah yang pertama membuktikan bahwa cahaya berjalan dalam lintasan lurus, sehingga beliau bisa menjelaskan pantulan cermin, pembiasan cahaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Dan ini menjadi landasan penemuan semua teknologi yang melibatkan cahaya, seperti kabel optik, laser, komunikasi satelit, sampai akselerator partikel. I'm sort of wondering what Ibn al-Haytham would think doing experiments with candles and pinhole cameras. Well, he wouldn't even be able to imagine a world 1,000 years later. I think it's come a long way, but ultimately we're using exactly the same principles that he was thinking about back then. Itulah kenapa buku Al-Haytham ini menjadi sangat penting bagi perkembangan sains modern. Apa yang kalian pelajari di sekolah dalam bab optik, seperti cermin, pembiasan cahaya, lensa, cara kerja kamera, teleskop, mikroskop, semuanya berasal dari buku yang usianya 1000 tahun ini. Namun sayang, Ibnu Al-Haytham tidak pernah disebutkan di buku-buku sekolah. For me, what's so amazing is that we, all around the world, we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are, 1,000 years ago, 700 years before Newton, and here's a ray diagram. There's a convex lens, and there's a focal point, and there's all the ray lines and parallel lines and the angles of refraction. Here it is, 1,000 years ago. Dan kalian perlu tahu, buku yang beliau tulis tentang sains bukan hanya ini, tapi Ibnu Al-Haytham menulis lebih dari 200 buku.